Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, apa kabar? Puji Tuhan, pandemi boleh terus terjadi sampai hari ini, tapi kita percaya kebaikan Tuhan dan kasih karunia Tuhan tidak akan berhenti. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah raya minggu kita awali dengan berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Setiap kami ingin kembali untuk memuji, meninggikan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, walaupun kami boleh melakukan ibadah kami di rumah masing-masing dan melalui daring ini Tuhan, tapi kami percaya lawatan-Mu boleh nyata dalam setiap kami. Tuhan, bimbing setiap kami, biar kiranya hanya rancangan-Mu Tuhan yang boleh terjadi ketika kami mengikuti ibadah raya minggu ini, dan ketika rancangan si iblis, rancangan si jahat Tuhan yang coba mau mengganggu kami mau patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini akan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mau angkat satu pujian di mana hati Tuhan selalu ada untuk kita walaupun di tengah pandemi ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang telah kita, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan dalam hidupku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih. Mari kembali kita katakan pujian ini. Amin. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan dalam hidupku. Oh, bersyukur.
tidak pernah kami minta Tuhan, tapi selalu Kau sediakan yang terbaik untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sekarang tiba saatnya Tuhan, kami menanyakan rasa syukur kami dengan meninggikan nama-Mu, untuk melompat, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mau angkat satu pujian. Saya undang saudara-saudara semua untuk bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Segala puji syukur hanya untuk Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum masuk untuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian penyembahan kita. Kita mau selalu bersyukur atas segala kebenaran Tuhan yang boleh kita terima hari ini. Kita mau selalu bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Dengan apa kita mau balas kebaikan Tuhan selain puji dan sembah kita? Mari kita mau angkat pujian ini.
yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Lagi kita katakan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Puji Tuhan, haleluya, shalom, puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam ibadah raya online, ibadah raya minggu, ibadah minggu dari GBI Glow Fellowship Center Depok. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kesempatan yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Kita bersyukur untuk waktu yang sungguh sangat berharga, sehingga kita kembali bisa beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya, puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sudah memuji menyembah Tuhan Yesus dengan pujian yang indah, puji-pujian hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Sekarang saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk kita memulai firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersukacita, kami sungguh sangat bangga karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami semua. Kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat mengasihi kami dan mengasihi seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Dan hari ini Tuhan, kami juga mau dengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang tidak akan pernah berkesudahan. Firman-Mu ya Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Firman-Mu ya Tuhan yang terus menjadi pegangan buat kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang terus menuntun langkah-langkah kami. Kami percaya firman-Mu ya Tuhan Yesus.
yang adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Terima kasih ya Yesus Kristus, Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Dan kami mau terus renungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga perjalanan kehidupan kami berhasil dan beruntung. Roh Kudus yang terus menguasai, memenuhi kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami semua, sehingga kami makin dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami makin dekat melekat hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari pegang Alkitab di tangan kananmu, angkat tinggi di atas kepala, dan mari kita ucapkan pengakuan iman ini sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Dia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan membahas mengenai berpikir positif. Berpikir positif atau positive thinking. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa kita harus berpikir positif? Kenapa kita harus memiliki positive thinking? Baik, mari kita lihat firman Tuhan. Ayub pasal 3 ayat yang ke-25. Ayub pasal 3 ayat yang ke-25. Ayub pasal 3 ayat yang ke-25, demikianlah firman Tuhan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub 3 ayat yang ke-25. Saudaraku, bisa dibayangkan kalau pikiran saudara dan saya tidak berpikir positif, kalau pikiran saudara dan saya pikiran yang dikuasai dengan ketakutan, dikuasai dengan kecemasan, maka firman Tuhan berkata yang kita takutkan itulah yang menimpa kita, dan yang kita cemaskan itulah yang mendatangi kita. Berarti pikiran positif ini perlu. Pikiran positif, berpikir positif, positive thinking sungguh sangat penting untuk saudara dan saya miliki. Kalau minggu lalu Ibu Gembala menyampaikan bahwa kita bisa mengatasi ketakutan, mengalahkan ketakutan. Nah, dengan berpikir positif kita bisa mengalahkan ketakutan. Dengan berpikir yang benar, dengan berpikir yang sehat. Maksudnya berpikir sehat itu berpikir di mana kita mau supaya hanya firman Tuhan saja yang selalu saudara dan saya renungkan. Hanya firman Tuhan Yesus saja yang selalu saudara dan saya percakapkan, perbincangkan, perkatakan. Firman Tuhan saja yang selalu saudara dan saya ingat dan renungkan. Maka kita bisa memiliki pikiran yang positif, pikiran yang benar, pikiran yang sehat, pikiran yang akan bisa mengatasi, mengalahkan ketakutan dan kecemasan. Karena firman Tuhan berkata, yang saudara dan saya takutkan itulah yang akan menimpa aku, yang dicemaskan itulah yang mendatangi aku. Maka kita harus berpikir positif. Kita harus memiliki positive thinking. Itu bahasa kerennya. Berpikir positif, bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya positive thinking. Mari kita lihat firman Tuhan
di bagian yang lain. Firman Tuhan Filipi 4 ayat yang ke-8. Apa yang firman Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya mengenai berpikir positif atau positive thinking ini? Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah pikiran yang positif, inilah berpikir positif, inilah positive thinking. Firman Tuhan memberikan penjelasan, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Filipi 4 ayat yang ke-8. Saudaraku, dalam pendahuluan saya menguraikannya seperti ini. Dalam pendahuluan, Paulus dalam segala keadaan yang sungguh jauh dari baik. Paulus sedang dalam keadaan yang sungguh jauh dari baik. Artinya keadaannya tidak baik. Keadaannya yang tidak mendukung dia. Keadaannya tidak menguntungkan Paulus. Situasi, keadaan, kondisi yang dia alami saat itu. Karena dia ada dalam penjara saat itu. Saat dia menuliskan surat kepada jemaat di Filipi ini. Jadi Paulus sedang dalam keadaan yang sungguh jauh dari baik. Keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak menguntungkan. Paulus tengah di penjara pada saat itu. Kemudian ia punya segudang alasan. Sebenarnya dia punya segudang alasan. Segudang alasan untuk apa? Untuk mengeluh. Untuk mengeluh, untuk merasa kecewa, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Setidaknya ia punya alasan untuk tidak melayani Tuhan untuk sementara waktu. Toh dia sedang ada dalam penjara. Dia dalam penjara juga karena dia menyampaikan Injil, karena dia memberitakan Injil, karena dia setia dan taat hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Dia di penjara. Dia punya segudang alasan untuk mengeluh, untuk merasa kecewa, bahkan menyalahkan Tuhan. Nah, atau dia punya alasan juga untuk tidak melayani Tuhan untuk sementara waktu. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini berkata, saya nggak mau percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Saya sudah kecewa kepada Tuhan. Saya marah kepada Tuhan. Saya nggak mau lagi melayani Tuhan. Dengar firman Tuhan hari ini. Biarlah saudara dan saya memiliki pikiran yang positif. Berpikir positif. Jangan berpikir yang malah akan membuat saudara dan saya menyesal. Yang membuat saudara dan saya akhirnya jauh dari Tuhan dan melupakan Tuhan. Itu pikiran yang kacau. Pikiran yang ngawur. Kalau saudara dan saya memutuskan untuk jauh dari Tuhan, tinggalkan Tuhan dan tidak lagi melayani Tuhan. Lihat Paulus. Paulus memiliki pikiran yang positif. Dia berpikir positif. Dia memiliki positive thinking. Mantap. Selanjutnya. Namun Paulus tidak mau membiarkan di pikirannya dikuasai oleh hal-hal negatif. Ini dia. Berarti saudara dan saya bisa memutuskan. Kita mau berpikir positif atau kita malah berpikir negatif. Dan kita akhirnya mau memutuskan, saya mau berpikir positif. Saya tidak mau memiliki pikiran-pikiran negatif. Saya tidak mau takut, saya tidak mau cemas, saya tidak mau diliputi oleh kekhawatiran, saya tidak mau kecewa kepada Tuhan, saya tidak mau menyerah ketika saya menghadapi tantangan, ketika saya menghadapi pergumulan. Saya tidak mau jadi orang yang malah meninggalkan Tuhan dan tidak lagi mau melayani Tuhan. Saya mau berpikir positif. Saya mau terus memuliakan, meninggikan, mengagungkan, menyanjung Yesus Kristus Tuhan Allah. Itulah pikiran yang positif. Selanjutnya, jadi dia menolak untuk terjebak. Ya kan, namun Paulus tidak mau membiarkan pikirannya dikuasai oleh hal-hal negatif. Dia menolak
untuk terjebak dalam pikiran-pikiran yang negatif. Meski situasi sedang buruk, meski situasi dan keadaannya tidak baik, situasi dan keadaan yang menjepit, mendesak, menghimpit dia, tetapi dia tidak mau terjebak dengan pikiran-pikiran yang negatif. Paulus, meski situasi sedang buruk, Paulus tetap memancarkan ungkapan-ungkapan sukacita ini. Karena ungkapan sukacita, makanya dia bisa memberikan kekuatan kepada jemaat di Filipi. Dia bisa memberikan kekuatan kepada jemaat padahal dia ada dalam penjara. Dia mau mengungkapkan bahwa dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dia mau menyatakan bahwa dia mau tetap mengucap syukur dalam segala hal. Dia mau menyatakan bahwa dia memiliki pikiran yang positif dan bukan pikiran yang negatif. Haleluya. Mengungkapkan sukacita. Sampai saya harus mengangkat tangan dan mengekspresikan bahwa sukacita itu memang harus terpancar dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar omongan, tapi juga dari sikap hidup. Dan kita percaya Paulus seperti itu, mengungkapkan sukacita melalui tulisan-tulisannya, melalui surat-surat yang dia sampaikan kepada jemaat, khususnya kepada jemaat di Filipi, pada firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Dan terus mengingatkan jemaat-jemaat lewat penulisan, lewat tulisan-tulisan Paulus ini. Ya kan, Paulus terus mengingatkan jemaat-jemaat agar tidak menyerah dan kehilangan harapan. Ini dia, karena Paulus memiliki pikiran yang positif. Karena Paulus berkata, Tuhan itu kan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini kan pikiran yang positif. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat mengasihiku. Yesus Kristus Tuhan Allah yang telah menyelamatkan, memberikan kasih karunia anugerah yang sungguh sangat luar biasa. Ini pikiran yang positif. Ini pikiran yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi Paulus tidak mau menyerah. Ya kan, dia bilang kepada jemaat agar tidak pernah menyerah dan kehilangan harapan. Paulus terus menggugah hati orang lain untuk tetap bahkan terus berpikir positif. Meski situasi yang dihadapi semuanya berlawanan. Jadi diingatkan, digugah hati setiap orang, diingatkan, ditegaskan kepada setiap orang untuk tetap bahkan terus memiliki pikiran positif meski yang dihadapi semuanya berlawanan. Berarti saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari miliki pikiran yang positif. Mari terus berpikir positif. Mari terus memiliki positive thinking. Jangan sampai pikiran kita malah terkontaminasi, yang akan tercemar dengan segala hal-hal yang menyesatkan, dengan segala hal-hal yang membuat saudara dan saya jadi lemah dan tidak berdaya. Jangan sampai pikiran kita jadi ngaco. Jangan sampai pikiran kita jadi ngawur. Jangan sampai pikiran kita jadi terbelah dua. Pikiran kita jadi terpecah belah. Pikiran kita bukan pikiran yang terus memikirkan bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat mengasihi kita. Mari kita memiliki pikiran yang positif. Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat baik dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan keluarga kita semua. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya belum selesai Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mentang-mentang saya udah bilang amin, langsung tutup Alkitab, langsung diganti, ya kan? Dan udah mau tutup mata, mau lipat tangan berdoa. Belum selesai. Please, sabar. Masih ada penjelasannya. Ayat bacaan hari ini benar-benar sangat berguna bagi saudara dan saya. Benar-benar sangat berguna bagi saudara dan saya. Namanya juga ayat firman Tuhan. Amin. Mengajar saudara dan saya, ya kan, untuk berpikir positif. Positive thinking, yaitu pikiran yang dipenuhi. Nah, berpikir positif atau positive thinking, yaitu pikiran yang dipenuhi yang pertama, semua yang benar.
Semua yang benar, bukan hoaks, kepalsuan, tipu daya, dusta, munafik, dan tidak benar atau salah. Pikirkanlah firman Tuhan senantiasa. Renungkanlah firman Tuhan senantiasa. Bukan malah hoaks, berita-berita bohong, berita-berita dusta, berita-berita yang belum tentu valid kebenarannya. Ya kan, berita tipu daya, berita munafik, ya kan, berita-berita yang malah membuat saudara dan saya jadi ciut dan tawar hati. Tapi mari kita berpikir yang positif. Semua yang benar hanya firman Tuhan. Kuduskanlah kami dengan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Berarti firman Tuhanlah kebenaran. Dan Yesus Kristus Tuhan Allah kita adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Berarti kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita harus terus pasang telinga untuk terus dengar firman Tuhan. Dan kemudian mulut kita pakai untuk memperkatakan firman Tuhan. Pikiran kita hanya dikuasai oleh firman Tuhan. Pikiran kita, pikiran yang terus memuliakan Tuhan Yesus. Karena semua yang benar hanya firman Tuhan saja yang menguasai dan memenuhi pikiran saudara dan saya. Amin. Semua yang benar itu berpikir positif. Itu yang membuat saudara dan saya menjadi berbeda dengan orang yang lainnya. Karena kita percaya kepada Yesus. Walaupun bedanya antara orang percaya dengan tidak percaya, bedanya cuma di kata tidak aja, tapi pasti beda banget. Orang percaya karena dia memegang kebenaran, yaitu firman Tuhan, Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa, yang disembah, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dimasyurkan, sehingga sungguh sangat berbeda kehidupannya dengan orang yang tidak percaya. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, semua yang mulia. Yang pertama, semua yang benar. Kemudian yang kedua, semua yang mulia. Bukan kasar, ya kan, bukan jorok, tidak sopan dan cabul. Saudaraku, jangan sampai pikiran kita pikiran yang malah, memikirkan hal-hal yang sampah, hal-hal yang baunya gak enak, sampah, hal-hal cabul. Ia kan pikirannya kasar, lagi memikirkan hal-hal yang kasar, jorok, tidak sopan dan cabul. Aduh, itu bukan pikiran yang benar. Itu bukan pikiran yang positif. Itu pikiran negatif. Makanya gak heran kalau kita berpikir negatif, kalau kita malah memikirkan semua yang jorok, semua yang kasar, semua yang tidak sopan dan cabul. Hidup kita nggak ada gunanya. Hidup kita seperti nggak memiliki tujuan. Hidup kita sepertinya hidup yang hari ini bisa ada aja, itu mungkin karena mujizat. Nah, bagaimana dengan besok? Kita nggak punya harapan. Kita berkata, buat apa saya hidup pun juga tidak ada gunanya. Saudara, itu dikasih oleh Tuhan karena yang saudara dan saya pikirkan, karena yang saudara dan saya pikirkan bukan semua yang mulia. Tetapi akan berbeda jika saudara dan saya memikirkan semua yang mulia. Bukan kekasaran, bukan kekerasan, bukan hal-hal yang jorok, bukan hal-hal yang tidak sopan dan cabul. Sehingga suami tetap sayang kepada istri, istri sayang kepada suami, orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya hal-hal yang baik. Anak-anak pun juga melihat teladan dan contoh yang baik dari orang tuanya. Karena masing-masing memikirkan semua yang mulia. Memikirkan pikiran-pikiran positif. Memikirkan hal-hal yang mulia. Sehingga dalam kehidupan kita dan keluarga kita menjadi berkat buat Tuhan. Atau berkat buat sesama untuk kemuliaan Tuhan. Itu maksud saya. Menjadi berkat yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita menjadi saksi Tuhan, menjadi alat Tuhan. Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin dimuliakan, ditinggikan, diagungkan.
di dalam seluruh kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Mari pikirkan semua yang mulia, bukan yang kasar, jorok, gak sopan, dan cabul. Buang itu semua. Haleluya. Yang selanjutnya, yang ketiga, semua yang adil. Bukan atau memikirkan dan melakukan keadilan terhadap sesama kita. Ya kan, kita berupaya untuk melakukan hal-hal yang adil. Orang tua kepada anak, kalau anaknya bukan hanya satu, tetap melakukan hal-hal yang adil kepada anaknya. Jangan hanya tuntut anaknya harus baik, anaknya harus seperti ini, harus seperti itu, tapi gak adil sama anaknya. Cuma punishment aja, cuma hukuman saja, cuma sanksi aja yang digembar-gemborkan, yang dicecer kepada anak-anaknya. Sedangkan reward, penghargaan kepada anak nggak diberikan. Kenapa kita nggak bilang kepada anak kita, Tuhan mengasihimu ya nak, Tuhan Yesus mengasihimu ya nak. Ya kan, memang kita sedang ada dalam masalah. Memang mungkin kamu saat ini sedang dalam keterbatasan, dalam segala pergumulan, misalnya seperti itu. Tetapi ingat, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Tuhan mengasihimu, Tuhan menyertaimu, Tuhan memberkatimu dengan berkat yang luar biasa. Jadi adillah kepada anak-anak kita, ya kan? Sehingga dengan begitu kita akan melihat ada kehangatan, ada keharmonisan, ada kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita. Jangan kepada anak yang satu kita bilang dia anak emas, anak yang lain anak perak, anak yang lain lagi anak perunggu, anak yang lain lagi anak kawat. Bayangin, anak aja dibeda-bedain, nggak adil sama anaknya. Mari pikirkanlah semua yang adil, pikirkan dan lakukanlah keadilan dengan kita upayakan semaksimal mungkin, ya kan? Tentunya bukan dengan motivasi-motivasi yang tidak baik, ya kan? Tetapi dengan tulus, dengan kasih, dengan penyerahan diri sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita, dengan iman dan takut akan Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa memikirkan dan melakukan hal-hal yang adil kepada orang-orang di sekitar kita, dimulai dari keluarga kita, kemudian orang-orang yang lainnya. Sehingga ketika saudara dipercaya Tuhan menjadi seorang pemimpin, saudara bisa lihat bahwa ketika saudara melakukan hal-hal yang adil, saudara menunjukkan keteladanan, menunjukkan contoh yang tepat. Dan ini menjadi figur yang sangat baik buat setiap orang yang saudara pimpin, buat setiap jemaat. Yang digembalakan, maka gembala harus bersikap adil. Maksudnya bukan berarti kita jadinya tidak leluasa dengan hidup ini, tersita waktu kita, tidak. Tetapi kita bisa dengan hikmat Tuhan juga pastinya, dengan doa dan kerelaan kepada Yesus Kristus Tuhan Allah, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang tepat dari setiap gembala kepada setiap jemaat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Dimanapun kita berada, kita melakukan hal yang adil. Dan bukankah Tuhan Allah kita Allah yang maha adil? Bukankah Yesus Kristus Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang maha adil? Adilnya itu ialah ketika orang yang tetap percaya dan yang terus setia bertahan terus sampai akhir, maka dia akan mendapatkan mahkota, upah yang besar di sorga. Buat orang yang tidak percaya, tidak dapat mahkota. Adil kan? Matahari, bulan, bintang memang buat semua orang. Pagi, siang, malam itu buat semua orang. Tapi keselamatan, anugerah keselamatan itu buat orang-orang yang percaya. Makanya saudara dan saya harus percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Dan buat kita yang terus memegang iman, berharap, beriman penuh hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah, menghargai keselamatan yang Tuhan sudah beri, mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Kita kerja
dikerjakan dengan takut akan Tuhan, dengan kesetiaan, kerelaan, maka kita akan mendapatkan upah mahkota tersedia buat setiap orang-orang yang percaya dan setia. Tuhan adil kan? Buat setiap orang yang percaya pasti dapat mahkota dan upah. Buat orang yang tidak percaya, yang ada ialah kebinasaan. Tuhan adil. Tuhan Allah Maha Adil. Maka dari itu, mari kita juga jadi orang-orang yang adil. Kita jadi orang-orang yang terus berpikir dan melakukan hal-hal yang adil. Sehingga Tuhan Yesuslah yang semakin kita muliakan. Tuhan Yesuslah yang semakin kita tinggikan. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang semakin kita agungkan dalam seluruh kehidupan kita dan keluarga kita. Selanjutnya, semua yang suci. Yang pertama tadi saya ulangi lagi, semua yang benar, semua yang mulia. Yang kedua, yang ketiga, semua yang adil. Yang keempat, semua yang suci. Tidak memikirkan hal-hal yang najis atau melanggar kesucian Allah. Kuduslah kamu, ya kan? Sebab aku kudus, kata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya harus menjaga hidup ini, menjaga hati pikiran kita dan seluruh kehidupan kita, mempertahankan kehidupan kita untuk tetap bersih di hadapan Tuhan. Artinya kita mau tetap berharap berserah hanya kepada Tuhan dan hidup suci di hadapan Tuhan, hidup kudus, semua yang suci, semua yang kudus. Saya percaya kalau suami jadi orang, jadi pribadi yang suci di hadapan Tuhan, melakukan kekudusan, tetap hidup kudus di hadapan Tuhan, maka dia akan melihat keluarganya berbahagia. Istri pun juga pasti kalau terus melakukan hidup kudus di hadapan Tuhan, membawa dampak yang luar biasa buat keluarga. Anak-anak pun juga kan pastinya akan mendapat berkat. Anak-anak pun juga akhirnya menyadari bahwa harus menjadi orang-orang yang terus melakukan kekudusan, yang hidup kudus. Mulai dari pikiran harus kudus, pikiran harus memuliakan, meninggikan, mengagungkan Yesus Kristus Tuhan Allah. Pikiran yang benar, pikiran yang positif, sehingga dalam seluruh kehidupannya, maka kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan, mempertahankan kehidupan yang bersih di hadapan Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mari semua yang suci, semua yang berkenan di hadapan Tuhan, kita percaya Yesus Kristus Tuhan Allah yang menggenapi setiap rencananya yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Mari berpikir positif, memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Yang selanjutnya, yang kelima, semua yang manis. Segala hal yang berhubungan dengan kasih. Ngapain sih kebencian saudara dan saya simpan? Ngapain sih kebencian, trauma, kekecewaan, akar pahit, kepahitan, kekesalan, gondok, wah, kesal sama orang, itu ada dalam pikiran saudara dan saya. Buang itu semua. Mari pikirkan semua yang manis. Bagaimana saudara dan saya mengasihi, bagaimana saudara dan saya memutuskan untuk mengampuni, melupakan kesalahan orang lain. Jangan ingat-ingat lagi kesalahan orang. Jangan ingat-ingat lagi segala trauma, hal-hal yang menyakitkan. Ngapain saudara ingat-ingat? Saudara dan saya malah akan semakin rugi. Yang mana saudara dan saya akan semakin menderita. Iya kan? Kalau Ibu Gembala beberapa waktu yang lalu menyampaikan firman Tuhan berkata, kita masih ingat kebencian kepada orang lain, sedangkan orang yang kita benci, lagi senang hatinya, lagi bersuka cita bersama dengan keluarga, lagi melakukan hal-hal yang begitu kelihatannya berbahagia. Kita kan jadinya menderita toh. Ya kan, kita kan jadinya teraniaya sebenarnya, ya kan? Kita jadinya benar-benar bukan. Ini rugi yang benar-benar rugi lah Bapak Ibu. Menderita karena kekesalan, kebencian, kekecewaan, akar pahit,
segala kepahitan, segala hal-hal yang menyakitkan yang masih ada dalam pikiran kita. Maka dari itu mari kita mau berpikir positif. Kita mau memikirkan semua yang manis. Mengasihilah dalam seluruh kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Terus hiduplah dalam kasih Tuhan. Mengasihi, mengasihi, mengasihi. Ampunilah, lupakanlah kekesalan, kebencian kita kepada orang lain. Mari kita terus memuliakan Tuhan Yesus. Mari kita ingat kasih Tuhan Yesus yang sungguh sangat indah. Mari kita renungkan Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Mari kita renungkan dan ingat baik-baik Yesus Kristus Tuhan Allah yang sudah menyelamatkan, yang sudah mengasihi saudara dan saya, dan tetap setia sampai selama-lamanya. Sehingga ketika kita terus mengingat akan kasih Allah, maka kita bisa hidup dalam kasih. Kita mengasihi Allah juga, mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh sekalipun. Ini yang dimaksud dengan semua yang manis. Segala hal yang berhubungan dengan kasih. Buanglah kebencian, buanglah kekesalan, buanglah sakit hati terhadap suami, terhadap istri, terhadap orang tua, terhadap anak, atau kepada siapapun juga saudaraku. Buang semua itu. Saya Gembala Jemaat bersama dengan istri tercinta Ibu PDP Sylvia Mutiara Carter Borusitorus, kalau selalu kami ingatkan bahwa hidup dalam kasih itu penting, karena memang itu benar-benar penting, dan itu membawa kehidupan saudara dan saya memiliki kebahagiaan. Ya kan, kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan sukacita, mendapatkan damai sejahtera, kita mendapatkan berkat Tuhan ketika kita hidup dalam kasih. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh. Haleluya. Yang selanjutnya, yang keenam, semua yang sedap didengar. Pikiran kita dipenuhi dengan puji-pujian dan syukur hanya kepada Allah. Ini kan sedap didengar. Kalau saudara dan saya memuji Tuhan, kalau saudara dan saya merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan senantiasa, ini kan sedap didengar. Ketika kita bersyukur terus kepada Tuhan, wah, ini hal-hal yang sedap didengar. Tapi sebaliknya, kalau hanya keluhan, kalau hanya dongkolan, gerutuan, kalau sumpah serapah yang kita perkatakan, yang kita dengar, ya kan, maka akhirnya hidup saudara dan saya pasti jadi kacau. Ya kan, hidup saudara dan saya pasti jadi makin gak jelas. Tetapi ketika kita dengar puji-pujian, ketika kita dengar syukur kepada Tuhan. Nah, saya pernah mengatakan kepada putri cantik kami, Boru cantik kami, Devni Sophie Elizabeth Carter Singmorino, ya kan, saya bilang, sayang, nah cantik, nah kalau mau nyanyi di kamar mandi nggak apa-apa, ya kan, mau satu album pun juga nggak apa-apa. Nah, tapi bukan berarti juga akhirnya waktunya cuma ada di kamar mandi aja. Nyanyinya maksudnya nyanyi lagu rohani, ya kan. Nah, tetapi juga saya juga bukan berarti saya bilang kepada putri saya, udah pokoknya kalau mandi lama, ya kan, baru setelah nyanyi sekian lama baru keluar dari kamar mandi. Maksud saya, ya kan, maksud saya mau menekankan kepada putri saya, kepada putra saya, kepada istri saya, kepada keluarga, kepada jemaat juga, bahwa puji-pujian kepada Allah itu menyenangkan hati Tuhan, membuat saudara dan saya terhibur, membuat saudara dan saya diberkati, membuat saudara dan saya memperoleh kekuatan yang luar biasa, membuat saudara dan saya memiliki semangat yang bernyala-nyala, membuat saudara dan saya semakin maju dan terus melangkah, membuat saudara dan saya bersuka cita, membuat saudara dan saya terus berkata, Tuhan, biarlah hidupku ini terus memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan ini, bahkan sampai selama-lamanya. Biar hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang terus kumuliakan, yang terus kutinggikan, yang terus kuagungkan dalam kehidupanku, dalam kehidupan keluargaku. Jadi
puji-pujian dan ucapan syukur hanya kepada Allah, itu hal-hal yang sedap didengar. Puji dan sembahlah Tuhan, ucapkanlah syukur senantiasa hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Puji Tuhan. Bilang kepada sebelah saudara, puji nama Tuhan, memuji Tuhan, ya kan? Nah, saudara yang tadi disampaikan oleh teman saudara, bilang juga kepada teman yang tadi ngomong, ayo memuji Tuhan juga. Dan mari katakan bersama-sama. Nah, dalam keluarga kita nih, misalnya kita lagi menyaksikannya bersama dengan keluarga, katakan bersama dengan saya dan keluarga mau terus memuji-muji Tuhan. Saya dan keluarga mau terus bersyukur hanya kepada Tuhan. Wow, dahsyat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Selanjutnya, yang ketujuh, semua yang disebut kebajikan, selagi ada kesempatan, kita selalu berbuat baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nggak salah kan kalau saudara dan saya selalu berbuat baik, selalu melakukan hal-hal yang baik. Kalau orang tampar pipi kanan kasih pipi kiri, ya kan, bukannya malah kasih ayunan tangan kiri, tonjokkan tangan kanan, tendang dia, kalau perlu matiin dia. Tidak. Firman Tuhan berkata, ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, maksudnya jangan balas, kemudian lakukan kebaikan. Jangan kalahkan kejahatan dengan kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi selagi ada kesempatan, berbuatlah baik. Selagi ada kesempatan, berbuat baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ajar diri saya. Saya ingatkan diri saya. Nah, saya mau supaya diri saya ini bukan hanya jangan sampai kalau ada orang yang pernah melakukan hal yang tidak baik kepada kami, kemudian dia lagi susah, kemudian saya terbersit dalam pikiran saya, oh biar sekalian mati aja, mampus aja sekalian. Saya nggak mau begitu. Saya ajar diri saya, selagi saya punya kesempatan, saya WA dia. Kalau nggak saya di Facebook, saya bilang, ya kan, Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat pasti terjadi ketika dia ada dalam kesusahan. Ketika saya lihat dia dan keluarganya sedang ada dalam kesulitan, saya upayakan diri saya untuk saya bisa mengingatkan dan memberikan kekuatan. Saya nggak mau ingat-ingat lagi hal-hal yang lalu, hal-hal yang menyakitkan. Tidak. Saya tidak mau ingat hal-hal yang malah membuat saya jadinya menderita. Ya kan, saya mau kalahkan kejahatan dengan kebaikan, bukannya kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Karena saya tahu Tuhan Allah sungguh sangat luar biasa. Apalagi saya sadar saya hamba Tuhan, ya kan. Tapi sebenarnya hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala, bukan hanya para pelayan Tuhan. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah adalah hamba Tuhan. Karena kalau bukan hamba Tuhan, kita mau hamba siapa lagi? Hamba dosa, hamba setan? Kan sudah tidak. Setan sudah dikalahkan. Nah, dosa Tuhan sudah ampuni. Tuhan sudah tebus kehidupan saudara dan saya. Kita hamba Tuhan. Kita hamba kebenaran. Kita orang-orang yang telah dibebaskan. Kita orang-orang yang dikasihi dan disayang oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari lakukan kebaikan. Selagi ada kesempatan, berbuatlah baik. Selagi ada kesempatan. Saya jadi teringat ada seorang hamba Tuhan yang mengubah sebuah lagu. Dia lagunya seperti ini. Janganlah jemu berpikir baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berbuat baik, kita akan menuai baik. Jadi kalau ada kesempatan, dan firman Tuhan juga berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang disebut kebajikan, selagi ada kesempatan untuk kita berbuat baik, berbuat baiklah. Dan pastinya kita berbuat baik dengan tulus, berbuat baik dengan rela, berbuat baik karena kita sadar Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat baik
dalam kehidupan kita dan keluarga kita semua. Amin. Yang ke-8, wow, kita udah sampai yang ke-8. Saya ulangi lagi. Yang pertama, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Dan yang ke-8, patut dipuji. Patut dipuji. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa maksudnya patut dipuji? Nah, maksudnya segala hal yang mendatangkan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi segala hal yang mendatangkan kesaksian, artinya saudara dan saya melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Saudara dan saya memuji, menyembah Tuhan pastinya untuk menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Kita melayani Tuhan dimanapun kita berada, apapun yang Tuhan percayakan, apapun, siapapun kita sadar bahwa Tuhanlah yang sudah mengasihi kita. Dan karena itu mari kita terus menjadi saksi Tuhan. Selagi ada kesempatan, lagi-lagi saya ingatkan, selagi ada kesempatan, selagi ada waktu dan kesempatan, mari terus jadi saksi Tuhan. Segala hal yang mendatangkan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus, itu yang saudara dan saya pikirkan, itu yang ada dalam hati saudara dan saya, itu yang ada dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga kita terus berpikir positif, kita memiliki positive thinking, kita jadi orang-orang yang semakin memuliakan Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Maka kita berpikir positif atau positive thinking kita miliki ketika yang pertama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat yang ke-5. Di kalimat selanjutnya dikatakan yang tidak mengambil rupa, Yesus yang mengambil rupa sebagai hamba. Ya kan, ia rela berkorban taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus yang menghamba, Yesus yang berkorban, Yesus yang menebus kehidupan saudara dan saya, Yesus yang mengasihi kita. Mari taruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Setialah terus kepada Allah dan terus tunduk taat hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Berpikirlah positif. Pikirkanlah bagaimana saudara dan saya memuliakan Tuhan Yesus senantiasa dalam kehidupan ini. Pikirkanlah apalagi Tuhan yang harus saya lakukan supaya kehidupan saya terus memuliakan Tuhan Yesus sepanjang kehidupan ini. Itu yang harus ada dalam pikiran saudara dan saya. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, sehingga kita berkata, Tuhan, kalau ku hidup itu sembah karena Tuhan. Kalau ku ada sebagaimana ku ada itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Berarti ketika Tuhan berikan hidup, maka aku harus terus memuliakan Tuhan Yesus sampai kapanpun juga. Maka aku harus terus meninggikan, mengagungkan, menyanjung Yesus Kristus Tuhan Allah, melayani Yesus Kristus Tuhan Allah sepanjang kehidupan ini. Itu namanya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang kedua, maka kita berpikir positif atau kita positive thinking ketika yang kedua, damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara dan saya dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera. Ketika damai sejahtera Allah menaungi kehidupan saudara dan saya, hidup ini bersukacita pastinya. Hidup kita tenang, hidup kita penuh dengan kebahagiaan, hidup kita penuh dengan sorak-sorai hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh dengan tawa. Maksudnya kita semakin bersyukur karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan ini. Biar damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Sehingga kita terus berpikir positif. Kita semakin memiliki positive thinking, berpikir positif untuk terus memuliakan Tuhan Yesus sampai kapanpun juga. Yang ketiga, fokus kita selalu dan hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Maka kita berpikir positif atau kita memiliki positive thinking ketika fokus saudara dan saya hanya Yesus Kristus Tuhan Allah. Fokus saudara dan saya hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Fokus kita selalu Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Fokus kita hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Sehingga kita berani itu terus melangkah. Kita terus menikmati hidup ini. Kita melihat Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita mengalami kuasa Tuhan. Kita mengalami mujizat Tuhan. Sebab fokus saudara dan saya selalu dan hanya Yesus Kristus Tuhan Allah. Haleluya. Penutup, kita berpikir positif karena hanya firman Tuhan yang kita ingat dan renungkan di dalam seluruh kehidupan kita. Kita memiliki positive thinking karena kita selalu ingat, karena kita hanya ingat firman Tuhan. Hanya firman Tuhanlah yang menguasai kehidupan saudara dan saya. Hanya firman Tuhanlah yang selalu saudara dan saya ingat dan renungkan. Firman Tuhan yang ada dalam pikiran kita. Itu yang membuat kita terus berpikir positif. Itu yang membuat kehidupan kita semakin berbeda. Kehidupan yang penuh arti, kehidupan yang penuh makna, kehidupan yang terus setia sampai selama-lamanya. Kehidupan yang kita persembahkan, kita berikan, persembahkan kehidupan kita ini, tubuh ini, kita persembahkan seutuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Haleluya. Biarlah hanya firman Tuhan yang selalu saudara dan saya ingat dan renungkan di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan keluarga kita semua. Tuhan Yesus sungguh sangat baik, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersukacita karena firman Tuhan yang harus selalu kami renungkan, karena firman Tuhan yang mengajar kami, karena firman-Mu ya Tuhan Yesus yang adalah pegangan buat kami, firman-Mu ya Tuhan Yesus yang mengajar kami untuk kami berpikir positif. Roh Kudus, kuasai hidup kami terus. Roh Kudus, penuhi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami Tuhan, kehidupan yang terus memuliakan Tuhan Yesus. Kehidupan kami, kehidupan yang semakin dekat, melekat hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Kehidupan yang kami serahkan, persembahkan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Kami berpikir positif, kami memiliki pikiran yang positif. Kami memuliakan Tuhan Yesus sepanjang kehidupan ini. Dan juga dalam kehidupan keluarga kami, puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah. Ucapan syukur hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Ada dalam seluruh kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dan buat semua yang menyaksikan ibadah raya online dari GPI Glow Fellowship Center Depok, Tuhan, apapun juga yang jadi pergumulan, tantangan, masalah yang dihadapi oleh umat-Mu yang sakit saat ini oleh bilur-bilur, Yesus sembuh. Yang lemah, Tuhan beri kekuatan yang baru. Yang susah, Tuhan berikan penghiburan. Yang mengalami kesesakan, Tuhan beri kelegaan. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan beri jalan keluar. Yang terbelenggu, Tuhanlah yang memerdekakannya. Yang terpapar COVID-19 oleh bilur-bilur, Yesus sembuh. Oleh bilur-bilur, Yesus sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun juga pergumulan, tantangan, masalah yang dihadapi oleh umat-Mu, kami datang kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah. Pertolongan kami datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat dari Tuhan Yesus terjadi. Mujizat dari Tuhan Yesus terjadi. Mujizat dari Tuhan Yesus terjadi. Terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat. Sebab bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kami tidak ada yang mustahil. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kami mau terus berpikir positif. Kami sadar bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat mengasihi kami. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan. Bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan mengasihi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan begitu mengasihi Indonesia. Tuhanlah yang merancangkan rancangan yang luar biasa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Buat para pemimpin bangsa kami, buat Bapak Presiden, buat Bapak Wakil Presiden, buat seluruh menteri, pejabat yang ada di kota, di daerah, semua wakil rakyat, DPR RI, DPRD, DPD, TNI dan Polri, buat gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, sampai seluruh pelosok negeri ini. Kami berdoa, kami percaya setiap lutut boleh bertelut, sampai seluruh pelosok negeri ini, bahkan sampai seluruh dunia ini. Setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Allah, Juru Selamat dunia ini. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin layak menerima pujian, penghormatan, pengagungan, penyembahan, puji-pujian hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. NKRI, Pancasila, UUD 45, Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara, falsafah, ideologi bangsa dan negara kami. NKRI, Pancasila, UUD 45. Tuhan Yesuslah yang sungguh sangat mengasihi bangsa dan negara kami Indonesia. Para teroris dan keluarganya, Tuhan yang jamah sehingga bertobat dan menyerahkan hidup sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Indonesia jadi berkat bagi bangsa lainnya. Bangsa dan negara kami dapat melewati virus, dapat mengatasi virus COVID-19. Bangsa dan negara kami ada dalam rencana Tuhan. Bangsa dan negara kami dalam genggaman tangan Tuhan. Bangsa dan negara kami memuliakan Tuhan Yesus, meninggikan, mengagungkan Yesus Kristus Tuhan Allah. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, organisasi gereja di seluruh bangsa dan negara kami
bahkan sampai seluruh pelosok negeri ini, di seluruh dunia ini. Biarlah gereja-gerejamu Tuhan, hamba-hambamu Tuhan, organisasi gereja semakin bersatu hati, bergandengan tangan, hanya menyuarakan kebenaran bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah, Juru Selamat dunia ini. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup ini. Kami mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Kami memberikan persembahan juga, membawa korban persembahan, korban perpuluhan, korban ucapan syukur, korban-korban persembahan yang terbaik yang kami bawa. Kami persembahkan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah seluruh kehidupan kami, inilah tubuh kami. Kami memberi, kami mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersukacita. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada kesempatan yang indah juga yang Tuhan Yesus berikan buat Bapak Ibu Saudara semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, ada nomor rekening gereja. Bapak Ibu bisa transfer persembahan, korban persembahan, korban perpuluhan, korban ucapan syukur, korban-korban persembahan yang terbaik yang kita bawa, kita persembahkan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Dan kita percaya Yesus Kristus Tuhan Allah yang termulia, Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Dan kita percaya setiap apapun yang gereja ini perlukan, biaya kontrak gedung gereja setiap bulannya yang harus dibayar, kita percaya Tuhan pasti akan tolong gerejanya, GBI Glow Fellowship Center Depok ini. Dan tidak ada yang mustahil Tuhan bisa memberikan gedung buat gereja Tuhan di tempat ini. Sehingga kalau gereja Tuhan memiliki gedung, ya kan kita bisa lebih leluasa lagi memuji menyembah Tuhan. Tetapi kita percaya rencana Tuhan sungguh sangat luar biasa. Kita percaya Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat dahsyat. Mari bawa persembahan, berikan persembahan yang terbaik, korban persembahan yang terbaik. Sebab Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat dahsyat. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah, untuk waktu yang sungguh sangat indah yang Tuhan berikan untuk kami beribadah, kami melayani Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Buat seluruh pelayan-Mu ya Tuhan yang sudah melayani, Roh Kudus yang semakin mengurapi dengan urapan Roh-Mu yang baru, dengan hikmat yang luar biasa dari Roh Kudus. Dan jadilah hamba-hamba-Mu tidak akan pernah sia-sia, karena upah yang besar di sorga Tuhanlah yang memberikannya, Tuhanlah yang sudah menyediakannya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi, dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhan yang mengabulkan doa kami dari sorga. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara. Bahkan dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa spektakuler. Semua hanya untuk hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus.
Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Haleluya. Inilah seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Inilah tubuh kami. Kami menyerahkan, mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Haleluya. Jemaat Tuhan, jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirinya. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika saudara siap, katakan amin. Haleluya. Arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana, dan kehendak-Nya yang sempurna. Tuhanlah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan kita sungguh sangat luar biasa. Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhanlah yang melindungimu. Tuhanlah yang memberkatimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat, anugerah, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah. Haleluya. Kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat, pengurapan yang baru, dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersukacita, kami berbahagia, kami bangga. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersukacita, kami menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Maju terus di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara beserta seluruh keluarga. Diberkati Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mantap.
Tuhan jawab doa kita malam hari ini.